Tembung Anduporo. Bagong ingin menyampaikan tentang tembung Anduporo dalam wahana susastra Jawa, dalam Javanologi. Setiap kali kita mengupas apapun, pertama kali yang menjadi dasar dalam suatu analisa kata-kata atau pasemon-pasemon ataupun ungkapan dalam menyimak susastra Jawa. Ingat ya, bukan hanya sastra, tapi Mbah Kong bilang susastra. Jadi sastra pilihan, tulisan-tulisan pilihan yang menjadi dawuh, nasihat, petuah, bahkan aneka ramalan dalam kitab-kitab Jawa, dalam suluk-suluk, dalam kidung-kidung, dalam aneka babat, dalam aneka tembang. Semua itu sebetulnya menggunakan tembung Anduporo. Tembung itu kata, Anduporo itu kiasan, ungkapan, pasemon, peribahasa, bahkan sesuatu yang memiliki makna konotatif. Jadi bukan makna verbal yang disampaikan dalam susastra Jawa. Contoh misalnya, Joyo Boyo dipakai untuk nama seorang raja besar yang sangat terkenal di muka bumi ini, yang kita muliakan dan kita sucikan. Joyo Boyo. Joyo itu unggul, Boyo itu berbahaya, petaka. Maka beliau menggunakan nama Joyo Boyo adalah bakal ada saat di mana bahwa yang berbahaya itu yang menjadi utama. Semua yang membahayakan itu diunggul-unggulkan. Ya. Tapi juga ada makna lain, bahwa dalam segala mara bahaya, dalam segala petaka, manusia wajib jaya. Dan itulah sang raja Jayabaya, sang pujangga, sang filosofis, sang aulia yang selalu dimuliakan karena beliau dipakai untuk mencerminkan kearifannya. Jadi banyak sekali yang beliau sampaikan melalui serat-seratnya yang dikenal dengan Jongko Joyoboyo. Semua terjadi. Jadi bukan hanya makna definitif, bukan makna verbal yang tertulis saja, tapi aneka pesan dan petuah, bahkan petunjuk, bahkan solusi, aneka jalan keluar ada dalam serat-seratan beliau, petuah-petuah beliau, nasihat-nasihat beliau. Maka sekarang sebelum kita membaca sastra Jawa, terutama susastra Jawa, kitab-kitab babat-babat, aneka serat, kidung dan sebagainya, pertama kali yang harus kita pahami adalah tembung Anduporo. Anduporo, tembung kiasan, pasemon, ada makna di balik kisah, ada maksud di balik nama, ada arti di balik semua ungkapan. Jadi tanpa memahami hal itu, kita tidak akan sanggup menerjemahkan dan mencapai petunjuk, nasihat, dawuh, dan
wasilah jati dari nasihat-nasihat itu. Untuk itulah kita perlu memahami tembung Andupara ini terlebih dahulu sebelum mengupas sesuatu yang berkaitan dengan kidung, apalagi dengan jongko, petunjuk, nasihat, petuah, dan jalan keluar aneka mara bahaya agar kita tetap unggul di dalamnya, mampu mencapai analisa itu. Maka kita harus mengetahui pesan di balik kisah, pesan di balik nama. Kiasan-kiasan itu ada di dalam kata-kata dan nasihat-nasihat dan serat-serat tersebut. Jadi misalnya istilah ada zaman bubrah, zaman kolotido, zaman edan, zaman kolobendu, ya kan? Semua itu mengandung makna yang dalam. Masa itu ada apa, kan? Di balik nasihat-nasihat yang definitif, verbal, dan apa adanya itu ada yang tersembunyi yang wajib kita pahami. Jadi kita akan makin arif kalau lebih dahulu menelaah tembung Andupara itu dahulu. Jadi jangan sampai kita itu keliru dalam menafsirkan. Ya, ini analisa kritis kita ini harus berjalan, karena khusus untuk wong Jawa itu unggah-ungguhnya kan dalam. Maka dalam bertata bahasa pun ada bahasa ngoko, kromo madya, kromo inggil, ya kan. Nah, jadi tidak sembarangan kalau Mbah Kung bicara sama anak cucu mungkin boleh kasar, sama teman-teman sejawat itu ya seangkatan gitu boleh saru, boleh kasar, tapi terhadap yang lebih sepuh kita harus berlaku hormat. Gak boleh ngomong saru, apalagi yang dituangkan dalam tulisan saru di dalam serat kitab Jawa itu kayak macam serat cemporet, gatoloco, dan sebagainya. Itu kasar. Tetapi kalau kita bicara tentang Jongko Joyoboyo, Negara Kertagama, Babat Tanah Jawi, Babat Joko Tingkir, Babat Damarwulan, itu semua nama, semua kata mengandung arti yang sangat dalam. Maknanya pun makna konotatif, multidimensi arti, bukan hanya yang didefinisikan saja. Perjalanan A ke B, ya kan? Seperti dalam serat Damarwulan misalnya, itu mulai nama orang, nama tempat, nama peristiwa itu mengandung arti. Demikian juga dengan Babat Joko Tingkir, semua mengandung arti yang dalam. Apa yang tertuang dalam Babat Tanah Jawi juga sama. Silahkan kupas, bahwa tidak hanya menuturkan peristiwa lepas peristiwa, tetapi ada pesan di balik peristiwa, ada filosofis di balik kisah, ada arti lain di balik kata-kata itu. Misalnya saya sebutkan Dadung Ngawuk dari Kedupingit. Dadung Awuk dari Kedupingit. Itu bukan sekedar nama, bukan sekedar tempat,
Dadung itu tali, awuk itu menimbulkan memberikan arti perempuan. Dadung awuk. Kedu pingit. Jadi dadung awuk kedu pingit itu sebetulnya menyampaikan pesan yang sangat halus supaya tidak menyinggung banyak perasaan orang lain. Bahwa sesungguhnya Joko Tingkir ini mencintai seorang perempuan yang dipingit. Ketika dia pergi dan disuruh keluar dan menyepi ke Banyu Biru itu, ya di Banyu Biru pun ada mana filosofisnya juga. Maka dia dipanggil kembali karena sang dadung awuk dari kedu pingit itu, sang putri bungsu saat itu sudah kasmaran. Kasarannya kalau sekarang ya sudah MBA gitu. Jadi maka harus dipersatukan antara putri bungsu dan Joko Tingkir itu tadi. Maka langsung dikasih ke Tanah Pajang. Itu juga ada artinya semua. Kenapa dipajang? Ya kan? Jadi banyak sekali lah wasilah-wasilah yang harus kita urai terlebih dahulu. Terutama kita harus menghubungkan apapun kata, ungkapan, peristiwa itu dengan tembung Anduporo dulu. Jadi enggak sekedarnya bicara masalah Satrio Piningit misalnya. Itu juga artinya dalam sekali. Jadi bukan hanya sekedar sosok seorang saja Satrio Piningit itu. Jadi selain mengandung makna seseorang, tapi ingat Satrio Piningit nggak jauh beda dengan kedu pingit. Ini nih perbandingannya saja ya, jangan diterima verbal juga. Jadi antara kedu pingit dan Satrio Piningit, ya kan? Ini sebetulnya kisah-kisah yang mengandung makna Anduporo, ya. Jadi ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk saling mengupas bagaimana ada makna di balik kisah, ada makna di balik peristiwa, ada simbol-simbol di balik kata. Itu kalau kita mengupas susastra Jawa. Jadi nanti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di sosialita, bagaimana kita menyampaikan A sampai Z gitu toh. Nanti wah ini ramalan Joyoboyo, ini Jongko Joyoboyo disampaikan begitu verbal, maka itu enggak sampai, nanti menimbulkan tidak nyaman, menimbulkan kegelisahan, menimbulkan keresahan. Dan PR kita sekarang adalah mari mengupas segala sesuatu yang berkaitan dengan serat-serat yang ada di tanah Jawi. Ini harus memahami dulu tembung Anduporo, itu pesan Mbah Kong, agar tidak simpang siur. Ya kalau Mas Indra dari Ngaji Roso saat itu juga banyak menyinggung tentang setiap kali bertemu dengan tokoh dia berbenturan pada seolah-olah simpang siur. Enggak, kita saling melengkapi, saling mengisi, saling menambah agar kita adem lalu mencapai tujuan sejati, yaitu weruh sarira lan weruh ing panuju. Sapa weruh sariraning pribadi sasat weruh pangerane. Sapa weruh ing panuju sasat sugih pagerwesi. Ingat, itu juga pasemon, mengandung makna dan kata-kata Anduporo. Oke. Ya, lebih panjangnya mungkin kita bisa ngopi bareng. Assalamualaikum. Salam renungan zaman, Universe Healing. Titian Moksa.